Ikuti saya. Ketika tangan terbuka seperti ini, Anda buka mulut selebar-lebarnya. Ketika tangan kuncup saya seperti ini, maka Anda monyongkan bibir Anda semonyong-monyongnya. Gini ya. Ikuti saya ya, ulang lagi. Halo, hai. Selamat datang dalam channel saya. Tema kali ini sederhana. Kenapa orang bisa grogi dan bagaimana cara mengatasinya? Sahabat-sahabat berbahagia, banyak sekali orang yang konsultasi kepada kami dan mereka selalu mengatakan mereka tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Mereka takut ditertawakan. Mereka takut nanti kalau sudah ngomong tiba-tiba blank. Mereka takut nanti kakinya bergetar, tangannya keringetan, dan bibirnya juga terasa kaku. Mereka takut nanti gagal. Pada dasarnya, satu kata yang menjadi kunci di sini adalah takut. Ya, mereka semua mengatakan bahwa mereka takut, dan takut. So, teman-teman berbahagia, apakah kita tidak boleh takut? Ya, tentu kita boleh takut. Takut itu kan terbagi dua juga gitu ya. Ada takut yang boleh, ada takut yang tidak boleh. Takut yang boleh adalah yang normal, yang alami. Yang takut yang tidak boleh adalah takut yang dibuat-buat. Salah satu takut yang tidak boleh adalah takut public speaking. Emang apa sih masalahnya kalau Anda ditertawakan? Kan Anda masih belajar. Emang apa sih salahnya kalau lidah kaku? Toh orang juga bisa mengerti kok. Memang apa salahnya sih kalau kaki Anda bergetar? Kan nggak kelihatan. Semua itu adalah imajinasi yang mengungkung diri kita sehingga kita tidak berani memulai. Sebenarnya takut itu wajar saja. Misalkan ketika Anda ketemu ular, terus kemudian Anda menghindarinya, berarti kan Anda takut. Itu boleh, karena takut bisa menyelamatkan kita dari bahaya. Kemudian Anda lagi jalan, tiba-tiba ketemu buaya gitu ya. Misalkan Anda perempuan lagi jalan ketemu buaya, pasti Anda lari kan? Apalagi buayanya di darat gitu ya. So, teman-teman berbahagia, takut boleh. Takut bisa dipelihara, yaitu takut yang wajar, takut yang sepantasnya. Takut yang harus Anda hindari atau Anda kendalikan adalah takut yang tidak wajar atau fobia. So, teman-teman sekarang coba lihat gambar ini. Di gambar ini kita mampu mendefinisikan bahwa ternyata sumber dari segala tanda kutip kegagalan manusia adalah rasa takut. Mereka yang mengatakan tidak berani mencoba bermula dari takut. Mereka yang mengatakan tidak punya pengalaman bermula dari takut. Mereka yang mengatakan tidak punya kemampuan bermula dari takut. Padahal karena mereka takut, mereka tidak berani mencoba. Karena mereka tidak berani mencoba, mereka tidak punya pengalaman. Karena mereka tidak punya pengalaman, mereka tidak punya kemampuan. Dan kembali lagi siklusnya menjadi takut. So, teman-teman, agar kita punya pengalaman, agar kita punya kemampuan, maka kuncinya adalah kita rombak rasa takut itu, kita langkahi step pertama, yaitunya berani mencoba. So, kunci pertama dalam public speaking adalah untuk melatih kepercayaan diri Anda adalah berani mencoba. Ketika ada kesempatan, jangan nolak. Walaupun Anda tidak punya persiapan, walaupun Anda tidak punya pengalaman, walaupun Anda tidak punya bahan, mendadak sekalipun, jangan tolak. Speak up saja, bicara saja, tidak ada masalahnya, ya. Karena kita percaya yang namanya mendadak tentu pasti ada kekurangan. Tapi setelah itu kita akan belajar banyak hal. Oke, teman-teman berbahagia. So, bagaimana sih? Kita sudah paham ya. Kita sudah paham bahwa ternyata yang membuat orang itu tidak berani tampil di depan umum adalah rasa takutnya. So, takut ini bagaimana sih cara mengendalikannya? Ya, karena takut ini tidak bisa dihilangkan. Takut ini natural, dia keluar sendiri. Kalau bisa dihilangkan, ya seperti tadi, Anda ketemu buaya di darat, Anda akan elus-elus dia gitu ya. Anda ketemu ular di jalanan, Anda akan masukin dia dalam saku. Anda ketemu singa di kebun binatang yang lepas, Anda akan tunggangi dia kalau Anda kehilangan rasa takut. So, takut ini kita butuhkan. So, takut yang tidak kita butuhkan adalah takut yang tidak wajar dan kita harus kendalikan. Jadi kalau ada orang menjanjikan menghilangkan rasa takut, jangan percaya. Yang benar itu adalah kita mengendalikan rasa takut, bukan menghilangkannya. Takut ini ibarat energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa dirubah bentuk ke energi lainnya. Ketika Anda grogi, gugup, dan bergetar, maka dialirkan energinya dengan cara, ya mungkin tangan Anda diremas-remas seperti ini, atau digosok-gosok seperti ini.
Nah, gitu ya. Kalau Anda merasakan getaran di tangan, gosok-gosok seperti ini. Kalau saya biasanya jantung berdebar kencang, berdegup kencang, saya akan taruh tangan kiri di area jantung, tangan kanan di bawahnya, saya akan coba pijit pelan-pelan seperti ini, pukul. Nah, sampai rileks sambil menarik nafas dalam. Itu trik yang kedua ya. Jadi kalau bagi yang merasa tangannya kaku, ya silakan di remas-remas, gini kan lah gitu ya, apa bahasanya ini saya nggak tahu, tapi intinya seperti ini ya. Nah, bagi yang jantungnya berdegup kencang, tarik nafas dalam, itu bisa merelaksasi karena ketika tubuh kita dipenuhi oleh oksigen, maka darah kita mengalir lebih santai, jantung kita berdegupnya juga lebih rileks gitu ya. Tarik nafas dalam ya. Tahan selama 3 minggu. Tahan selama 3 detik ya. Keluarkan lewat bawah, bukan kentut ya, tapi lewat perut, lewat nafas bawah. Tekan di area perut. Seperti itu. Lakukan berulang-ulang sehingga Anda merasa rileks. Lalu kemudian jika Anda merasa lidah kaku, bibir tidak bisa digerakkan, senyumnya bergetar gitu ya, apalagi senyumnya itu membuat orang merasa Anda tidak tersenyum gitu ya. Maka cara yang biasa kami lakukan, saya lakukan adalah lakukan jurus singa seperti ini. Ikuti saya. Ketika tangan terbuka seperti ini, Anda buka mulut selebar-lebarnya. Ketika tangan kuncup saya seperti ini, maka Anda monyongkan bibir Anda semonyong-monyongnya, gini ya. Ikuti saya ya, ulang lagi. Tapi ini jangan Anda lakukan ketika di depan panggung ya. Misalkan Anda lagi presentasi, mohon maaf teman-teman semuanya, karena saya merasa kaku lidah saya coba dulu mulut singa ya. Jangan ya, jangan. Itu berbahaya, itu bisa mempermalukan Anda. Kecuali Anda sudah memang kehilangan kemaluannya. Kecuali kalau Anda sudah hilang rasa malunya gitu ya. Oke teman-teman, itu beberapa cara teknis, physical teknisnya begitu. Kemudian untuk mengatasi kaku di wajah, biasanya saya juga menggunakan jurus namanya wajah badai ya. Wajah badai itu saya menutup dua wajah saya dengan tangan seperti ini ya, seperti ini. Lalu kemudian di balik tangan saya biasanya melakukan gerakan seperti ini. Main jelek-jelekkan wajah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya wajah kita nggak kaku. Biar tersenyumnya mudah. Biasanya orang gugup, orang grogi kan pasti mengeras di bagian ini. Ini mengeras, di bagian mata juga meregang seperti ini. Di bagian mulut juga mengerucut kering, tiba-tiba sariawan mendadak. Nah, itu berbahayanya orang-orang lagi gugup yang tidak bisa mereka kendalikan. Itu physical teknis untuk mengendalikan gugup. Itu pratampil. Bagaimana jika Anda gugupnya ketika tampil gitu ya? Maka saran kami pertama begini. Anda lakukan dulu penyesuaian panggung. Ya, caranya Anda naik ke panggung, cari posisi yang Anda anggap nyaman, kemudian Anda belajar pegang mikrofon, ya. Pegang mikrofon, kemudian jangan paksakan langsung berikan salam atau berbicara di saat jantung Anda masih berdegup kencang. Maka teknisnya adalah Anda tarik nafas dulu dalam, ya. Kemudian lihat-lihat dulu audiens, karena kalau Anda tidak berani melihat audiens, maka Anda seolah-olah sedang dihakimi audiens. Tapi kalau Anda berani melihat audiens dengan tatapan yang santai dan rileks, maka seolah-olah mereka sedang menanti pembicaraan Anda yang wonderful, yang luar biasa. Oke? Setelah Anda dapat posisi berdiri yang nyaman, kemudian jika Anda masih gugup pegang mikrofon pakai tangan kanan, coba pindahkan ke tangan kiri. Ya, itu langkahnya. Coba pindahkan ke tangan kiri. Kalau masih gugup, coba mikrofonnya dibuang aja. Gitu ya. Enggak, bercanda. Kalau masih gugup, coba ditenangkan lagi, pindahkan lagi ke kanan sampai Anda merasa tidak gugup. Pernah nggak Anda lihat pembicara yang begitu, pindah-pindah kanan kiri? Tapi saya tidak sarankan kalau Anda lagi gugup pegang dua tangan. Kenapa? Karena itu adalah simbol kita merasa takut, merasa kurang percaya diri. Kalau Anda pegang mikrofon dua tangan, itu adalah simbol ciri-ciri orang yang tidak merasa percaya diri. Kemudian yang kedua, jangan juga misalkan ini mikrofon ya, mohon maaf ini mendadak saya dapat saja. Misalkan ini mikrofon, jangan juga tempelkan mikrofon di sini, di daerah dagu ini. Kenapa? Karena itu akan membuat Anda tidak terkontrol power suaranya, sehingga Anda akan kelihatan sangat tegang sekali. Jangan. Kalau bisa pelan-pelan lepaskan, turunkan, kira-kira jarak dua jari dari dagu Anda atau di sini.
Pokoknya jangan di sini ngomongnya ya gitu ya. Pokoknya di sini kita akan bahas secara teknis nanti di video berikutnya. Tapi intinya jangan pegang mikrofon nempel di dagu seperti itu. Nah, itu yang harus Anda lakukan ketika sudah di panggung dan Anda grogi. Lalu kemudian ketika Anda blank ya, ketika Anda blank apa yang harus dilakukan ya? Saran kami ketika Anda blank jangan paksakan terus berpikir. Jangan paksakan terus berpikir. Berbicaralah seperti aliran air ya. Jadi kalau Anda lagi berbicara A, tiba-tiba Anda ingat B, ya udah nggak apa-apa bicara aja B. Sembari Anda berbicara B, Anda akan kembali nanti memori kepada A. Oke teman-teman, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya apa yang saya sampaikan ngacak gitu ya. Karena memang ini saya menyampaikan materi ini juga secara mendadak juga gitu ya. Tapi sudah saya persiapkan sebelumnya. Tapi nanti pada video berikutnya kita akan lebih konsen lagi membahas tentang alur-alur yang lebih sistematis. Bagaimana cara mengendalikan grogi dan juga nanti akan coba saya bikin video yang fullnya. Sekarang kan masih setengah badan begini ya. Oke teman-teman, terima kasih atas tontonannya. Jika Anda suka silahkan like. Jika Anda ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik subscribe di tombol kanan bawah handphone atau laptop Anda. Subscribe warna merah, padamkan itu, nyalakan lonceng notifikasi untuk video pemberitahuan berikutnya. Saya Bobby Kevin, see you at the top dan salam percaya diri.